harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Jangan biarkan kecurangan, jangan ada intimidasi. Mas Umam, sebenarnya dari pernyataan Bu Mega ini merupakan keresahan sebagai Presiden kelima RI, sebagai juga seorang negarawan, atau mungkin karena memang sudah bisa jalan nih dengan Pak Jokowi mendukung yang kemudian ke Prabowo Gibran. Ini yang mana sebenarnya pernyataannya Bu Mega ini yang dilihatnya? Ya, bagaimanapun juga di dalam diri Bu Mega memang ada cukup banyak melekat sisi-sisi yang berbeda, sisi-sisi dalam arti atribut beliau sebagai tentu Presiden kelima Republik Indonesia, kemudian sebagai warga negara biasa, dan juga sebagai Ketua Umum Partai Politik. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini memang yang disampaikan ada beberapa konteks yang perlu dipisah-pisahkan. Pertama, ketika kemudian menyampaikan concern terhadap praktik rekayasa hukum konstitusi dan kemudian beliau mencoba untuk recall sejarah ketika meletakkan kantor MK di Ring 1, itu menunjukkan bagaimana kemudian kegelisahan beliau sebagai negarawan karena juga ikut dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi. Tetapi di saat yang sama ketika kemudian beliau menyampaikan ada warning sekaligus juga wake up call bagi seluruh aktor-aktor demokrasi di Indonesia yang menyatakan bahwa ada semacam kecurigaan di mana praktik penyalahgunaan kekuasaan dan juga bentuk-bentuk pelanggaran kekuasaan mulai akan terjadi. Sebenarnya itu juga merepresentasikan bagaimana kalkulasi politik beliau sebagai warga politik Indonesia sekaligus juga sebagai ketua umum sebuah partai politik. Nah, yang menjadi concern beliau tampaknya ketika berkali-kali menggunakan konteks sejarah kekuasaan yang sentralistik di era Orde Baru, maka kemudian ada kekhawatiran yang disampaikan oleh Bu Mega tentang penggunaan praktik kekuasaan di dalam konteks politik praktis di Indonesia saat ini. Dan tampaknya hal itu juga cukup masif disampaikan oleh teman-teman di PDIP, mulai adanya apa yang terjadi di Bali kemarin, penggeseran baliho secara sepihak yang tidak dikomunikasikan dengan partai, kemudian di Solo kemarin juga pihak DPC, PDIP merasa diintimidasi, merasa diawasi, dan juga adanya sejumlah kecurigaan terkait dengan penggunaan bansos yang konon juga dikhawatirkan terpolitisasi. Jadi di konteks ini Bu Mega tentu memainkan peran yang cukup kompleks, mulai dari positioning beliau sebagai negarawan, sekaligus juga mantan pemimpin negara. Saat yang sama beliau juga menyampaikan pesan politik yang memang digunakan di dalam konteks politik praktis. Sekaligus posisi itu menegaskan bahwa sudah ada titik pisah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Oke, kompleks di situ ya kalau gitu ya. Saya kembali ke Mas Andi, Mas Umam. Mas Andi, apakah juga sebenarnya keresahan yang ditangkap oleh Bu Mega ini juga bukan hanya soal hasil putusan MK, tetapi juga tadi disebutkan oleh Mas Umam ya, ada pencopotan baliho salah satunya di Kandang Banteng, Bali. Ya, yang jelas sekarang satu perasaan yang menguat di kami itu tentang bagaimana memastikan kali ini di 2024 perjuangan kita yang paling utama itu demokrasi adalah kita. Itu perjuangan kita yang paling utama. Jadi saya beberapa minggu yang lalu ketemu Mas Hamid Basahib gitu ya. Terus Mas Hamid bilang, "Di dalam posisi situasi kayak gini kok lo riang banget gitu." Terus saya jawab, iya gue riang banget karena dalam 1-2 minggu ini gue kayak reuni 98
Gua ketemu teman-teman 98 yang dulu bergerak untuk reformasi. Maksudnya gimana tuh? Ya karena menginginkan bahwa salah satu fokus yang harus kita keraskan di 90 hari ke depan adalah ayo kita jadikan tagline demokrasi adalah kita. Dan kegelisahan teman-teman tentang demokrasi adalah kita itu tidak serta-merta misalnya ditujukan untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud, tapi benar-benar menginginkan bahwa pemilu 2024 dilakukan sesuai dengan koridor demokrasi. Nah, ketika berjalannya seperti itu kami sebetulnya senang melakukan satu gerakan kembali dengan ada idealisme besar yang dulu mengawali apa yang kita lakukan, apa yang kita capai Indonesia sampai hari ini sejak tahun 98, dan itu yang sebetulnya diulang oleh Ibu Mega, mengingatkan amandemen ketiga mengharuskan saya membuat Mahkamah Konstitusi, ya mengingatkan Mahkamah Konstitusi itu harusnya menjadi roh penjaga konstitusi yang tidak boleh justru di badan itu kita. Jadi artinya tidak menuju kepada salah satu pasangan, paslon. Pesan hari ini dari Ibu Mega tidak tentang itu. Pesan hari ini dengan Ibu Mega berusaha mengingatkan evolusi tahapan-tahapan yang setengah mati kita kerjakan untuk memperkuat konstitusi sebagai amanat dari reformasi dan proses demokratisasi kita. Oke, Mas Hasan, kalau misalnya tadi disebutkan tidak ada kok serangan ke siapa-siapa begitu. Nah, gimana caranya dari tim Prabowo Gibran juga membuktikan bahwa sampai dengan saat ini masih right on the track yang dijalankan untuk menuju nanti di pemilihan 14 Februari? Ya kan, kalau merasa ini pemilu tidak sedang baik-baik saja, ya sebaiknya menurut saya nggak ikut bertanding gitu. Karena nanti persoalannya nggak akan selesai-selesai. Apalagi nanti ketika hasilnya ada, nanti kita akan kembali lagi ke titik hari ini, mempersoalkan aturan, mempersoalkan siapa yang boleh maju, siapa yang tidak boleh maju. Itu buat saya nanti mungkin kita akan akan memperumit proses pemilu kita. Nah, saya juga mau menekankan soal misalnya ada tadi soal bicara soal netralitas, sentralisasi kekuasaan dan lain-lain. Menurut saya justru sekarang kekuasaan tidak tersentralisasi di satu pasangan saja. Karena ketiga pasangan ini memiliki kaki organisasi dan struktur dalam pemerintahan. Di pasangan Caimin ada, di pasangan Prabowo Gibran ada, dan jangan lupa bagian terbesar dari pemerintahan hari ini adalah PDI Perjuangan. Jadi mempertanyakan sebuah kekuasaan yang sentralistik, menurut saya hari ini sama sekali nggak sentralistik. Kalau ada tadi Mas Umam curiga bansos nanti dijadikan apa? Bansos itu kalau nggak salah. Tapi pasangan Amin juga mengkritik tuh Mas Hasan. Iya, di bawah Kementerian Sosial itu menterinya kayaknya dukung Mas Ganjar gitu, dukung PDIP. Jadi bukan dukung Prabowo Gibran. Kalau Mas Caimin itu kakaknya Menteri Desa, dia punya lebih dari 40.000 tenaga pendamping desa. Kalau kita bisa percaya misalnya Ibu Risma. Tapi kan pusat kornya tetap Pak Jokowi, Mas Hasan. Ya tapi kan nggak tersentralistik. Harus fair dong. Akui dong bahwa kekuasaan sekarang tidak tersentralistik. Dan salah satu bagian terbesar dari pemerintahan hari ini itu namanya PDI Perjuangan. Lengkap dengan menteri-menteri, lengkap dengan badan-badan yang lain-lain. Jadi kalau kita mau bicara infrastruktur, kalau takut dengan netralitas, masing-masing punya itu. Kalau kita bisa percaya misalnya Ibu Risma bisa netral dengan strukturnya, dengan bansos-bansosnya. Kalau kita bisa percaya misalnya Menteri Desa, kakaknya Caimin bisa netral dengan tenaga pendamping desanya, kenapa nggak bisa percaya soal orang lain? Oke, kalau gitu saya tanyain ya Mas Hasan ya, pertanyaan Mas Hasan ini kepada Mas Andi. Terakhir pertanyaan saya nih. Mas Andi percaya nggak pemilu tahun 2019 itu fair and square? Oke, Mas Kalau Andi. pemilu tahun 2019 itu bisa kita percaya fair and square ketika justru kekuasaan sangat tersentralistik, kenapa hari ini ketika kekuasaan tidak tersentralisasi? Saya langsung tanya aja ya Mas Andi. Ke Mas Andi ya Mas Hasan ya, pertanyaan Mas Hasan ini. Silakan dijawab Mas Andi. Ya, Mas Hasan tadi menyajikan jawabannya sih. Jawabannya adalah Presiden yang sudah berkali-kali menekankan, mengulang-ulang, memberi arahan bahwa aparat harus netral, aparat harus tidak berpolitik praktis, ya sudah, itu aja yang dilakukan. Ya, jadi bilang ke Ibu Risma, kalau bagi bansos memang harus diterima oleh yang layak menerimanya.
bilang ke Pak Halim kalau nanti ada program-program yang terkait dengan desa yang adalah pendamping desa, ya pastikan bahwa memang itu ditujukan untuk kesejahteraan desa, bukan untuk meningkatkan suara PKB. Lalu bilang ke Panglima, bilang ke Kapolri, kalau kamu menggelar aparatnya untuk mengamankan pemilu, ya betul-betul untuk mengamankan pemilu, jangan untuk menggiring suara. Kan sederhana. Yang ditawarkan oleh Mas Hasan tadi itu jawabannya. Presiden memerintahkan netral, lalu kalau seandainya Presiden ternyata kita kemudian menemukan ada aparat-aparat yang tidak netral, saya selalu membilangnya dua hal. Ini ada aparat yang balo, nggak ikut perintah Presiden, atau tiba-tiba kendali Presiden ke aparatnya tidak ada. Dua-duanya sama-sama gawatnya. Karena itu netralitas, balik ke koridor demokrasi yang tadi disampaikan oleh Mas Hasan, itu kuncinya untuk membuat mendung demokrasi ini cerah lagi di tahun 2024. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Andi, terima kasih juga Mas Hasan, dan juga terima kasih Mas Umam karena durasi terbatas. Nanti kita jumpa lagi dengan topik yang berbeda di lain waktu. Terima kasih, sehat selalu semuanya Bapak-Bapak.